أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, saudara dan saudariku yang semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kembali terkait manasik haji khususnya haji tamattu. Kita akan melanjutkan pada pembahasan apa saja yang dilakukan oleh jamaah haji di Muzdalifah. Muzdalifah. Jadi Muzdalifah ini adalah tempat di mana jamaah haji beristirahat setelah dari Arafah. Jadi dari Arafah kemudian Muzdalifah. Nah, Muzdalifah kalau kita meninjau makna dari kalimat Muzdalifah ini, ada dua makna. Kata para ulama, yang pertama Muzdalifah ini berasal dari kata izdalafa ilaihi, artinya iqtaraba ilaihi. Jadi artinya mendekat. Maksudnya Muzdalifah ini adalah tempat yang sudah lebih dekat dengan Mina. Ya sekitar 4 sampai 5 kilo lah dari Muzdalifah ke Mina. Nah, ada di antara para ulama mengatakan Muzdalifah ini adalah bermakna ijtima. Jadi izdilaf artinya ijtima, izdalafa artinya ijtama'a, artinya berkumpul. Karena jamaah haji akan berkumpul di Muzdalifah ini. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama lain daripada Muzdalifah ini disebutkan oleh para ulama adalah Mash'aril Haram, sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 198. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza afattum min Arafat fadhkurullaha 'indal mash'aril haram." Indal mash'aril haram. Apabila kalian telah bertolak dari Arafah, artinya sudah selesai mengerjakan aktivitas atau ritual ibadah di padang Arafah, maka kata Allah, fadhkurullah, maka ingatlah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala indal mash'aril haram, di Mash'aril Haram. Mash'aril Haram ini kata para ulama adalah Muzdalifah. Jadi Mash'arul Haram nama lain daripada Muzdalifah. Ini adalah penafsiran jumhur dari kalangan para ulama. Lalu kemudian ketika kita tiba di Muzdalifah, kegiatan yang pertama sekali kita lakukan adalah sholat maghrib dan isya di jamak takhir. Jamak takhir. Kalau di Arafah kita mengerjakan sholat zuhur dan asar, jamak takdim di Arafah. Lalu setelah tenggelamnya matahari di Arafah, kita mulai bergegas berangkat menuju Muzdalifah. Nah, biasanya perjalanan antara Arafah dan Muzdalifah itu sekitar 9 sampai 10 kilo, sehingga jamaah haji itu sampai di Muzdalifah pada waktu isya. Jadi sholat maghribnya dikerjakan di waktu sholat isya. Jadi di waktu isya. Sholat maghribnya dikerjakan di waktu isya. Sehingga diistilahkan dengan bahasa fikihnya, sholat itu dijamak takhir. Digabungkan sholat maghrib dengan isya, maghribnya dikerjakan di waktu isya. Ini yang pertama sekali yang dilakukan. Lalu berikutnya adalah jika telah sholat maghrib, kita sholat maghrib dan sholat isya, hendaknya yang kita lakukan adalah istirahat. Perbanyak istirahat untuk mengumpulkan tenaga. Karena keesokan harinya, tanggal 10 Zulhijjah, karena ini adalah malam Muzdalifah, ini adalah malam tanggal 10-nya. Kalau kita yang ada di Indonesia yang tidak sedang mengerjakan
ibadah haji, ini malam lebaran lah kalau kita. Malam lebarannya ini jamaah haji sedang berada di Muzdalifah. Keesokannya tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji akan melakukan beberapa aktivitas-aktivitas atau ibadah-ibadah yang berkaitan dengan haji, itu sangat banyak sekali. Sehingga dibutuhkan tenaga yang ekstra. Untuk mengumpulkan tenaga itu, sangat-sangat dianjurkan jamaah haji dan jamaah haji untuk beristirahat di Muzdalifah. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah SAW tidak mengerjakan solat sunnah gitu. Solat sunnah ba'diyah, qabliyah. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan Rasulullah SAW tidak mengerjakan solat malam. Tidak mengerjakan solat tahajud. Adapun solat witir masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW pun tidak mengerjakan solat witir. Ada sebagian para ulama mengatakan solat witir sangat dianjurkan. Minimal ya witir. Tapi solat malam itu tidak dianjurkan untuk dikerjakan di Muzdalifah. Kita betul-betul gunakan waktu untuk beristirahat. Nah, sebagaimana Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, ini beliau menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah di malam hari di Muzdalifah tersebut. Kata beliau, "Walam yusabbih bainahuma syai'a." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salat di antara keduanya. Jadi di antara kedua itu maksudnya salat maghrib dan isya. Rasulullah tidak ada salat lagi setelah atau sebelumnya. Summa taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tala'a al-fajr. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah mengerjakan salat maghrib dan isya tadi? Langsung ketika itu beliau merebahkan badannya untuk beristirahat. Dan beliau bangun sampai terbitnya fajar. Terbitnya fajar. Jadi betul-betul digunakan waktu itu untuk beristirahat. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau ada jamaah haji yang sulit tidur di malam hari tersebut? Apa yang dia lakukan? Ya silahkan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Berzikir, baca Quran, berdoa, sholat, tahajud, silahkan. Karena memang sulit baginya untuk tidur. Karena mungkin pergantian tempat gitu. Menyulitkan dia untuk beristirahat. Ya silahkan untuk melakukan aktivitas apa saja yang bermanfaat. Lalu kemudian yang perlu kita perhatikan di Muzdalifah ini, wahai saudara dan saudariku, ialah tidak harus dan tidak dikatakan sunnah jika mencari kerikil itu di Muzdalifah ini. Karena kan besok tanggal 10 ada pelemparan jumroh Aqabah. Jumroh Aqabah atau jumroh Al-Qubrah. Nah, ada pelemparan. Nah, kita mempersiapkan batu memang untuk keesokan harinya. Ada 7 butir batu. Nah, untuk mendapatkan batu itu tidak mesti di Muzdalifah ini. Karena banyak, sebagian besar jamaah haji itu mengumpulkan atau mencari batu itu di Muzdalifah ini. Kenapa? Karena memang batu kerikil kecil-kecil itu banyaknya di Muzdalifah ini. Tapi itu bukan hal yang disunnahkan. Tidak merupakan disunnahkan bagi jamaah haji untuk mengambil batu-batu di Muzdalifah ini. Baik, berikutnya adalah orang-orang yang kuat dan tidak ada uzur, wajib dia mabit di Muzdalifah ini. Wajib dia mabit semalaman di Muzdalifah ini sampai mengerjakan sholat subuh di sana. Jadi sholat subuhnya dia kerjakan di Muzdalifah ini. Adapun bagi orang yang sakit, orang yang lemah, boleh dia meninggalkan Muzdalifah ini di sepertiga malam kedua. Jadi kalau malam itu dibagi dua, malam pertama, setengah malam pertama dan setengah malam yang kedua. Nah, jamaah haji yang lemah, misalnya wanita, anak-anak, mereka boleh meninggalkan Muzdalifah ini di pertengahan malam. Di pertengahan malam yang kedua. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang satu rombongan dengan dia misalnya? Atau orang-orang yang misalnya dia suaminya, walaupun dia sebagai orang yang kuat, misalnya suami itu sebagai orang yang kuat, tapi dia kan harus menjaga istri, menjaga anaknya. Apakah dia boleh ikut bersama anak dan istrinya untuk meninggalkan Muzdalifah itu di pertengahan malam yang kedua? Kata para ulama tidak mengapa. Tidak mengapa. Atau dia memang mungkin takut, khawatir ketinggalan rombongan.
Kalau sebagian rombongannya itu sudah berangkat terlebih dahulu, dia masih di Muzdalifah, maka boleh kata para ulama bagi orang tersebut untuk meninggalkan Muzdalifah. Tidak harus dia menyempurnakan mabitnya, istirahatnya di Muzdalifah itu. Baik, berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah setelah mabit di Muzdalifah, jamaah haji juga disunnahkan untuk sholat subuh di Muzdalifah pada awal waktu. Ini sudah kita singgung tadi bahwa disunnahkan orang-orang yang mabit di Muzdalifah itu untuk sholat subuhnya di Muzdalifah. Nah, setelah selesai sholat, kapan mulai beranjak? Tidak segera habis assalamualaikum warahmatullahi langsung meninggalkan Muzdalifah lalu menuju Mina. Berzikir terlebih dahulu, berzikir setelah selesai sholat. Kalau memungkinkan lagi untuk berzikir pagi, baca zikir pagi di Muzdalifah ini. Nanti ketika akan terbit matahari, mulailah bersiap-siap untuk meninggalkan Muzdalifah. Nah, berikutnya barang siapa yang tidak mabit di Muzdalifah tanpa keperluan, jadi tidak ada alasan yang dibenarkan, tapi dia tidak mabit di Muzdalifah, maka dia diharuskan untuk membayar dam. Karena ia telah meninggalkan sesuatu yang diwajibkan bagi orang yang berhaji. Jadi mabit di Muzdalifah ini adalah sesuatu yang diwajibkan. Ketika sesuatu yang diwajibkan ini ditinggalkan, maka wajib orang tersebut untuk membayar dam. Baik, wallahu a'lam bishawab.